balik lagi sama aku, Fadlan Holau. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak di podcast Versus. Nah, hari ini gue bakal ngebahas fenomena yang lagi happening banget pastinya ya di kalangan Gen Z, mungkin yang lain-lain juga ya kan. Nah, ini tuh lagi yang rame namanya live shopping ya kan. Fenomena ini tuh bener-bener lagi digandrungi banget nih sama semua shopper yang jualan-jualan. Nah, untuk lebih lanjutnya, aku nggak sendirian nih, Opera Squad. Hari ini aku bersama Kak Jill Garden. Hai Kak Jill. Hai adik Kak Jill sayang, hai. Apa Kak Jill kabar? deg-degan. Deg-degan dia kan. Apa kabar Kak Jill? Sehat sayang. Sehat, darling. Alhamdulillah. Coba Kak Jill sapa-sapa dulu dong Opera Squad yang di rumah. Biasanya Kak Jill kalau misalnya opening lagi mau jualan gorden tuh kayak gimana Kak Jill? Hai, welcome adik Kak Jill sayang. Welcome to my life. Kak Jill masih di promo Pesta Garden dengan bahan blackout 85% anti matahari. Adik Kak Jill cukup bayar 40% sayang. Cukup untuk Kak Jill 40%, hemat sampai dengan 60% plus diskon tambahan dari Dupa TikTok. Yeah. Seru banget. Itu yang lagi happeningnya itu Supa Dupa TikTok gitu loh Kak Iya. Jill. Oh iya sayang. Aku sering banget nontonin loh. Thank you darling. Supa Dupa TikTok. Sekali lagi apa? Supa Dupa TikTok. Biar gak kebawa mimpi kita ya. Nah Kak Jill, hari ini kan aku pakai karena mau ketemu Kak Jill, aku Iya, juga sayang. pernah parodiin Kak Jill nih kan. Iya, Kak Jill udah iya. lihat belum sih? Udah ya. udah. Nih hari ini aku lengkap dengan rambut, dengan tatanan rambut kan, make up, bulu mata yang panjang bikin saya ngantuk. Bulu lagi mata bongkar pasang. Nih gimana nih? Kalau ngerating aku dari 1 sampai 10 kira-kira semirip apa aku dengan Kak Jill? Lebih dari 10. Bagus berarti ya? Bagus. Udah cocok dong? Udah cocok sama Supa Dupa TikTok, udah cocok ya? Udah. Ya ampun, seneng banget nih bisa ketemu akhirnya langsung loh dengan Kak Jill ini. Kak Jill juga senang sayang. Aduh Kak Jill, kan mungkin squad-squad di sana kan nggak tahu ya. Maksudnya juga nggak semuanya maksudnya aku juga berkonten, nggak semuanya juga nonton gitu kan. Siapa tahu di sini Kak Jill nemu pembeli-pembeli baru kan? Kita nggak ada yang tahu ya. Gimana sih Kak Jill caranya Kak Jill untuk berjualan di TikTok itu? Kak Jill nggak punya aturan khusus yang Kak Jill tuh harus begini, harus begini. Kak Jill tuh bener-bener Kak Jill atur gitu. Kak Jill kayak mesti pakai ini begini. Nggak ada. Jadi Kak Jill panggil, memang Kak Jill semua tim Kak Jill yang ada di rumah ada sekitar 8 orang, 9 orang, itu memang semua Kak Jill panggil sayang, laki-laki perempuan. Bahkan Kak Jill kalau lagi pergi ke pasar belanja juga Kak Jill panggil sayang. Jadi Kak Jill ketika live, Kak Jill mau panggil namanya teman Kak Jill tuh nggak nyaman sayang. Jadi Kak Jill ya udah, kayaknya Kak Jill kan sebelum kerja tetap Kak Jill sembahyang dulu kan, Kak Jill berdoa gitu kan deh. Enggak deh, kayaknya nggak ngerti deh kalau suruh dibuat-buat. Udah deh, jadi diri sendiri aja deh, kayak gitu sayang. Ya udah jadi diri sendiri aja, nggak ada aturan khusus sayang dalam jualan itu cinta. Jadi semua Jadi orang diri emang sendiri dipanggil aja. sayang ya. Iya. Jadi Karena kalau Kak Jill bahagia aja gitu Kak Jill. Rasa kalau kita kasih sesama kita kasih sayang, kita nggak perlu tunggu, kita langsung dapatkan kembali kasih sayang kita. Bener. Langsung, kita nggak usah nunggu. Kalau yang lain kan kerjaan kita harus nunggu. Kalau kasih sayang nggak butuh nunggu. Bener Cinta. banget. Saat kita berbagi sesama, ya kita langsung mendapatkan kembali. Itu poin Kak Jill, kehidupan Kak Jill. Oke, Cinta. Kak Jill, kan orang-orang penasaran nih. Iya, Boleh kali tiruin kalau misalnya lagi jualan tuh gimana nih? Coba nih background belakangan itu. Ini kan hitam-hitam nih ya. Itu kira-kira berapa gelombang nih? Banyak banget di gelombangnya kita lihat-lihat. iya. Coba Kak Jill jualan dong. Oke, berdiri. Kayak gini aja duduk aja nggak apa-apa. Oke, boleh deh. Heeh. Oke. Dari Kak Jill, hai sayangku. Oke, darling, untuk ukuran lebar 4 meter, tinggi 2,5 meter, adik Kak Jill, lebar 4 meter, tinggi 2,5 meter, adik Kak Jill cukup ambil data laser dengan ukuran 6 gelombang dikali 4 potong. 6 gelombang per potong 125.000 dikali 4. Adik Kak Jill cukup bayar 500.000 saja CPK plus diskon tambahan dari Supa Dupa TikTok, darling. Oke, terus nanti yang datang ukurannya Kak Jill 6 gelombangnya 1, 2, 3, 4. No, yang datang sayang ukurannya adalah 12 gelombang kiri dan 12 gelombang kanan. Sayangku, nanti adik Kak Jill wajib isi pesan tambahan di atas ketika check out. Kak Jill ukurannya dibuat 12 gelombang kali 2 lembar saja ya, dengan tinggi 2,5 meter seperti itu. Semudah itu. Nah, oke. Lucu Kak Jill, maksudnya
apa sih ketulusan Kak Jill dalam berjualan tuh terlihat dari Kak Jill jualan. Aku suka Thank you, melihatnya, mungkin dari penonton-penonton setia Kak Jill juga melihatnya karena ketulusan Kak Jill untuk menyampaikan pesan, ya kan. Terus yang gelombang kanan gelombang kirinya itu loh bikin goyang gitu kan. Ya Allah, serem banget. Nah Lebih Kak deh. Jill, di Opera Squad di luar sana udah banyak banget, pasti ribuan banget yang ngasih pertanyaan buat Kak Jill. Iya. Mau kita bacain satu-satu gak sih? Boleh deh. Nah Kak Jill jawab-jawabin ya. Boleh deh. Boleh. Gak usah grogi Kak Jill, masih aja grogi kayak ngeliat singa. Tuh Kak Jill, kalau gorden yang sudah dicuci kemudian disetrika dengan setrika uap, bisa nggak Kak Jill? Atau harus disetrika biasa? Oke, bebas darling. Jadi dari Kak Jill bisa pakai dengan setrika biasa, tetapi Kak Jill sangat-sangat menyarankan sayang untuk menyetrika tidak dalam posisi yang benar, tidak posisi depan, jadi posisi bagian dalamnya. Bagian dalamnya sayang. Jadi permukaan di depan, benang yang di depan itu tidak rusak seperti itu cinta. Kalau adik Kak Jill mau dengan setrika uap juga lebih baik lagi seperti itu, sebab tidak langsung menyentuh bahan. Gitu cinta. Oh Thank you, gitu darling. ya, dapat pelajaran baru nih tentang Iya, ini menyetrika hordeng. Iya, Hordeng di saya- rumah saya kayak udah cuci-cuci tuh. Ini Kenapa ya? Udah basahin terus saya kasih tahu deh suruh setrika ya kan? iya deh, Oh, di kemoceng aja saya. bisa aja ngelawaknya Kak Jill. Yang kedua nih Kak Jill. Kak Jill, rumahku biar nggak kena gelombang tsunami, cocoknya gorden gelombang berapa ya? Aduh, rada serem ya. Pakai gelombang cinta. Oh my Aduh Kak Jill, ketemu Kak Jill ketawa mulu nih sampai belasan sampai mau luntur. Iya, sama Kak Jill juga deh. Selanjutnya nih Kak Jill ya kan. Kak Jill kalau mau mesen gorden tinggi 2,7 meter dengan tinggi 1 meter gimana tuh Oke, Kak? adik Kak Jill. Lebarnya mana sayang? Kok tingginya dua-dua? Ya lebarnya semeter kali Kak Jill maksudnya. Aduh gimana sih lebar kreatifnya? 1 Aduh. meter, tinggi 2,7. Adik Kak Jill ambil di atas dengan ukuran 6 gelombang buka sebelah seperti ini dengan harga 125.000 saja. Saya pakai plus diskon tambahan dari Sepadu TikTok. Tinggi 270, adik Kak Jill wajib isi pesan tambahan di atas ketika check out. Kak Jill tingginya 2 meter 70 ya. Sudah itu. Itu harus ditulis di etalase ya. Kalau nggak nyampainya nggak beda. Iya sayang. Oh berarti Kak Jill tuh ngeliatin tuh ya range-nya satu-satu ya. Iya, setelah Kak Jill selesai live jam 12 malam, picking list keluar sayang. Kak Jill masih buatin bon jahitan tuh ratusan resi setiap hari. Waduh. Jadi Kak Jill bobo jam 2, jam 3 pagi. Nanti kalau misalnya buru-buru besok pagi anak-anak school, jam 6, jam 7 udah bangun. Nanti tidur lagi. Gitu sayang. Seorang ibu tetap ya Yes, harus tanggung tetap jawab. dijalankan Iya, ya. sayang. Nih Kak Jill, ini aku sebenarnya penasaran juga sih ya. Ini ada yang nanya Kak Jill, Supa Dupa TikTok darling itu maksudnya gimana sih Kak Jill? Kak Jill ucapinnya itu kecepetan mungkin darling. Super duper TikTok seperti itu cinta. Jadi Kak Jill, apa sih Kak Jill super duper TikTok? Super duper TikTok itu Oh sayang. itu sebenarnya ini aja ya, spontanitas aja ya. Iya, karena Kak Jill kan harus bicaranya cepat. Karena Kak Jill job customer tuh harus cepat kan Iya, karena sayang. itu jalan terus kan emang Iya, komennya ya. iya Kalau kita deh. nggak hold gini dia tetap jalan terus ya. Iya, sayang. Jadi super duper TikTok Iya, gitu ya. iya. Kak Jill aku penasaran deh. Breakout itu berarti nggak kena cahaya matahari langsung ya? Apa Iya, gimana? jadi kalau Gordon itu sayang, kalau yang Kak Jill jual dengan di etalase Kak Jill dengan keterangan Gordon, seluruhnya adalah Gordon blackout 85% anti matahari. Apa sih Kak Jill bahan blackout 85% anti matahari itu? Bahan blackout 85% anti matahari adalah bahan dengan susunan benang yang lebih padat sehingga dapat menahan cahaya yang masuk ke dalam ruangan kita kurang lebih 85% anti matahari. Kelebihan lainnya dia juga tersusun dengan sangat rapi sayang sebab dia berat. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya, Kak Jill. darling. Ini gue perhatiin Kak Jill kalau sebelum ngomong harus ada petikan. Nah, Yes, biar yes, lancar ya. yes. Biar lancar ya. Ih, gue perhatiin dulu. Pengamat saya mah. Kebiasaan sayang. Ya Allah. Iya. Pertanyaannya ada yang nanya. Kak Jill mirip Aming ya. Ya Allah. Banyak sayang. Itu bukan seorang Aming yang dibilang pertama. Ada yang bilang Kak Jill itu laki-laki ya. Kak Jill tuh sebenarnya apalah gitu-gitulah deh semua gitu. Kak Jill kalau misalnya lagi live tuh komennya masuk, Kak Jill bilang gini, sayang, kalau memang itu pikiran adik Kak Jill seperti itu, Kak Jill nggak mengikutin, Kak Jill nggak mencampurin. Nggak apa-apa sayang, adik Kak Jill kalau jika pikirannya kayak gitu, Kak Jill tuh laki-laki atau Kak Jill tuh siapa, ya udah nggak apa-apa biar adik Kak Jill bahagia. Iya,
Kak Jil bilang gitu. Tapi aku juga berpendapat apa Kak Jil. Iya, Dek. Maksudnya terserah aja orang mau manggil kita apa. Iya, berpikir apa itu kan dia yang berpikir. Dia berpikir, bukan kita, Benar sayang. banget, Gitu, aku sayang. setuju Tapi banget. kan kita nggak mengikutinnya. Enggak apa-apa Kak Jil, kembalikan lagi kepada adik Kak Jil yang berpikir Kak Jil nggak mengikutinya, sorry darling. Yang penting kita Gitu, cinta. nyebarin hal-hal positif ke Yes. orang luar sana. Iya. Setuju banget, aku setuju Iya, banget. Dek, gitu, Dek. Oh, jadi banyak yang miripin Kak Jil sama Aming ya? Kalau Amin sekali, kalau laki-laki dibilang Kak Jil tuh kok kayak laki-laki sih Kak Jil. Banyak Kak kayak Jil gitu. mana tahu Tuhan kasih begini. Bener. Kita juga gitu. Aku dulu kan rambut aku panjang Kak Jil Iya, ya. Dek. Pada bilang, ini laki-laki apa perempuan sih? Nah. Nah kita nggak tahu kita yang diciptain begini. Ini Iya. muka kagak dirombak-rombak. Kita Iya. juga bingung mau ngejawab apa juga. Iya. Dia bilang, ya udah biarin aja pendapat lu, Iya, pendapat gue, kita pendapat nggak gue. gituin, kita Bener. nggak ikutin sayang. Setuju Dek, banget. Gitu. Sejauh ini kan komen-komen di TikTok Kajil itu kan pada baik-baik ya. Iya, Dek. Tapi Kajil pernah nggak sih nemuin komentar yang julid, yang jahat? yang Pernah. Pernah ya? Pernah, boleh disebut di sini sayang. Boleh? Pernah deh yang yang komen ke Kak Jil di video salah satu Kak Jil itu ini benar-benar kupu-kupu malam deh. Aduh. Kak Jil bilang sama Kak Jil jawab, Kak Jil naikin sayang. Kak Jil bilang, adik Kak Jil, apakah yang namanya media sosial ini jika kita bahagia di dalam media sosial, kita menjalanin semua dengan dengar musik, kita dance dengan apalagi Kak Jil punya 2 anak yang Kak Jil kerja itu, yang Kak Jil istirahat aja Kak Jil nggak tahu kadang berapa lama Kak Jil istirahat. Bisa disamakan dengan seperti itu Benar. sayang gitu deh gitu. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau dibilang kupu-kupu malam segala macam juga. Sebenarnya ya itu mereka juga ada sisi positif. Mereka mungkin cari uang. Benar. Dengan semua cara gitu sayang. Ya itu bagian mereka, nggak apa-apa. Tapi Kak Jil kebetulan tidak gitu sayang. Jadi Kak Jil bilang, enggak, Kak Jil itu bukan kupu-kupu malam. Kak Jil itu hanya seorang ibu dengan 2 orang anak yang memang Kak Jil selalu sebut diri Kak Jil itu mak lebay. Kak Jil itu sebut diri Kak Jil itu mak lebay. Kenapa? Kak Jil bahagia dengan cara Kak Jil yang seadanya aja udah gitu. Betul. Sayang. Kalau memang kerja Kak Jil benar-benar sungguh-sungguh di menjadi kupu-kupu malam, ya oke, ketika ada yang komen kupu-kupu malam, Kak Jil bilang Oke, ya, gitu ya. Iya, memang cari uang, aku rezekinya caranya begini. Tapi karena memang bukan, Kak Jil enggak. Kak Jil itu seorang ibu, 2 orang anak. Kak Jil itu kerja setiap hari di rumah. Kak Jil Betul. kemana-mana itu sama keluarga. Kak Jil seperti itu Benar. sayang. Never judge book by its cover ya Kak Jil Yes, ya. Maksudnya semua pekerjaan pasti ada positifnya dan Iya. negatifnya. Sebab kupu-kupu malam juga kan kerja bukan enak. Mereka juga nggak enak loh. Benar. Tapi mereka terpaksa gitu Betul. sayang. Ya nggak apa-apa, itu bagian dia, toh nanti juga dia yang merasakan menikmatnya, dia juga yang akan ada di titik mana gitu sayang. Benar. Gitu darling. Aku salut banget deh sama Kak Jil. Maksudnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan, maksudnya cara orang untuk menjawab pertanyaan itu beda-beda ya Kak Jil Iya, ya. Dek. Ada yang marah-marah, ada yang kalau Kak Jil tuh pembawaannya tulus, ramah aja gitu jawabnya. Itu maksudnya kalau menurut aku itu tamparan kelas untuk netizen gitu di luar sana. Kalau misalnya berkomentar, kalau aku sih punya prinsip ya pribadi ya. Kalau misalnya kita diberikan maksudnya hal-hal negatif dari orang, Yes. makin banyak sebarkan kebaikan Ya, gitu. pasti harus. Dengan cara itu Jangan pasti diikutin, iya, sayang. benar banget. Ngapain juga kita marah-marah ya kan? Gak ada guna. Berarti kita sama dong. Bener, setuju. Darling. Iya, kayaknya abis ini kita harus arisan bareng deh. Kayak nyambung gitu kan. Pernah ada di titik terberat gak sih Kak Jil dalam hidup Kak Jil gitu? Titik terberat dalam hidup Kak Jil. Iya. Wah, Kak Jil menjalani hidup memang banyak yang berat daripada yang ringan sayang. Hidup ya Kak Jil ya. Iya, darling. Sayang, dari mulai kasih sayang, Kak Jil tuh paling nggak bisa yang namanya ada tekanan kasih sayang. Apalagi untuk orang-orang tertentu yang Kak Jil sayangin, tetapi dia seperti kalau kata-kata orang air susu dibalas air tuba. Itu dia sayang. Bahkan keluarga sendiri juga terkadang memiliki karakter seperti itu. Jadi Kak Jil menolak keras untuk yang namanya itu kesusahan tertinggi Kak Jil itu Kak Jil rasa. Kalau kesusahan keuangan Kak Jil rasa itu bukan yang tertinggi. Kak Jil bisa menerima untuk kesusahan dalam segi-segi itu. Tetapi kalau untuk kasih sayang yang fake gitu ya. Tidak menggunakan kasih sayang, terutama untuk keluarga seperti itu, Kak Jil sangat-sangat tidak mengikutin sayang. Ya setuju Darling. banget sih. Iya. Aku kayak
kalau misalnya orang ada maunya tuh pasti ada Iya, aja ya. darling. Ada aja gitu ya, kayak Iya. misalnya kita misalnya udah naik sukses, Iya. tiba-tiba teman lama ngechat yang biasa nggak ngechat kan minjem duit gitu kan, paling males kita ya. Aku paling kesel banget juga kayak gitu, maksudnya Iya. kalau misalnya lo sayang sama seseorang, Yes. tulus aja gitu loh. Iya, Pasti Dek. nanti kapanpun lo ada butuhnya lo pasti kita bantu gitu. Tapi kalau misalnya untuk sekedar kayak ya basa-basi, untuk peres-peresan dia ngapain ya? Iya, Dek. Ya kan, kalau emang lo nggak suka sama kita ya udah mending nggak usah sama sekali untuk peres-peres, mendingan jauh aja gitu Betul. daripada Seadanya aja. iya seadanya aja nggak usah. Kalau kita mak lebay sayang. untuk bahagia Betul. gitu loh. Tapi kita nggak lebay di dalam hati kita. Benar. Kita mak lebay memang benar-benar kita buat kita sebagai mak lebay gitu sayang untuk Iya. bahagia cinta. Benar. Tapi dalam kehidupan kita nggak lebay. Iya, apalagi di Gitu deh. sosial media kan. Iya. Sosial media kan tujuannya emang untuk have fun. Menghibur Hah. biar semua bahagia. Nah, ngapain kita sayang. nyebarin kesedihan di Betul, sosial media kan? betul, Belum sayang. tentu orang peduli sama Betul, kita, ya darling. kan? Betul, sayang. Tapi nggak apa-apa juga, itu hak orang masing-masing. Lagi udah banyak yang sedih juga kan di luar sana. Bener. Iya Kita kan, Dek? tujuannya Kita masuk ke happy. media sosial biar mereka yang sedih itu jadi bahagia. Amin, Dek. semoga ya. Sayang. Orang kadang tuh lihat ketika enaknya aja Kak Jill ya kan. Tapi gimana nih perjuangan Kak Jill sampai sesukses ini? Maksudnya mungkin dari yang awalnya Kak Jill merintis dari jualan gorden sama Bang Horas. Iya, Dek. Itu dari 97 tadi katanya ya. Iya, Dari tahun sayang. 97 itu Iya. gimana merintis sampai bisa terkenal Oh. sekarang gitu. Itu gimana tuh? Kak Jill kalau untuk itu kan toko offline abang, Heeh. sayang. Itu Kak Jill tuh memang nggak pernah bisa yang namanya kalau istri itu di rumah kan di rumah aja Iya. udah gitu. Kak Jill enggak dek. Kak Jill tuh pergi sama Bang Horas yang kadang dulu nggak punya mobil, yang pergi naik motor bawa anak. Oh, Hujan deras, anak Kak Jill balutin pakai jaket, ada 6 apa 7 jaketnya. Tapi anak Kak Jill 1 tetes nggak kena air hujan. Anak Kak Jill nggak kena hujan. Sayang seperti itu. Terus Kak Jill kalau udah datang ke toko itu nanti Kak Jill rapiin semua. Nanti Abang Horas udah diem aja. Dia nggak suka kalau Kak Jill datang. Karena semua jadi repot sayang. Iya. Kak Jill tuh mau gimana sih cara masukin uang tuh gimana sih sayang. Ternyata Tuhan sayang, Tuhan kasih melalui Alhamdulillah. TikTok Kak Jill dalam 4 bulan ini Kak Jill sudah bisa dapat yang lebih baik. Alhamdulillah, Cinta, senang sayang. banget dengernya Kak Jill ya. Amin, Dek. Berarti dari sesukses sekarang Kak Jill itu pasti ada perjuangannya ya. Iya. Nggak mungkin ya dari itu. Tapi kalau di TikTok jujur Kak Jill ngerasa Kak Jill nggak bikin apa-apa loh dek. Mm-mm. Kak Jill nggak bikin hal-hal yang Kak Jill rasa. Karena Kak Jill duduk di rumah, Kak Jill kerja di rumah, Kak Jill bicara dari hati. Kak Jill nggak butuh yang Kak Jill rasa waktu ketika Kak Jill live itu bukan lebay. Lebay itu waktu buat konten sayang. Iya. Ketika live berjam-jam tuh nggak mungkin bisa lebay. Kak Jill Iya sekali dong. live bisa 4 jam 5 jam sayang. Pun live juga, kita Live masa dari mau dibuat-buat juga seadanya ya. diri kita Oh. kan cinta. Nah, Kak Jill rasa Kak Jill bahagia dengan Kak Jill seadanya. Itu tuh semua. Jadi Kak Jill rasa Kak Jill nggak ada kerja keras di yang benar-benar harus keras di TikTok tuh enggak. Cuman memang Kak Jill memberikan waktu Kak Jill sebagian besar tuh ada di TikTok. Benar. Hanya berikan waktu itu benar sayang. Tapi kalau keras banget Kak Jill sebab Kak Jill menikmatin kerjanya. Dek, gitu. Ya tapi mungkin emang sebelum datangnya TikTok mungkin Kak Jill kan sudah diperkenalkan dengan perjuangan yang Kak Jill yang udah Iya, Kak Jill Dek. jaluin. Mungkin ini caranya Tuhan untuk ngasih nih platform yang tepat buat lo untuk Iya, jualan. Dek, Mungkin sayang. itu dari Betul, Tuhan Dek, gitu betul, kan. Dek, betul. Ya, kita mah sebagai manusia cuma bisa bersyukur ya. Betul, dan jalanin Betul doang. banget, Betul, setuju sayang. banget. Tuh Kak Jill orangnya baik banget. Ih, gue mah gak ngerti banget, tulus banget. Love Kayak you, Dek. bukannya kenal dari lama biar enak gue minjem duit. Love you sayang. Nah, terus Kak Jill, Iya, Dek. maksudnya tadi Kak Jill udah punya anak berapa Kak Jill kalau boleh tahu? Anak Kak Jill 2. Dua, Udah umurnya? gede-gede. Udah gede-gede. Iya, anak Kak Jill yang besar, Viken ganteng Kak Jill kalau sebut di media sosial. Itu udah usia 17 tahun. Aku kira Kak Jill belum punya anak loh, masih kelihatan muda, awet Udah, muda, sayang. Muka Kak cantik. Jill kan tua. Enggak ada ya. Padahal usia Kak Jill masih kecil. Masa? Iya, usia Kak Jill baru 37. Oh, nggak kelihatan loh. Kelihatan. Masa sih? Aku mah nggak ngeliatan gitu. Malah aku kira Kak Jill belum punya anak. Udah deh. Tuh, cantik deh karena mungkin badannya Kak Jill petit ya. Iya. Kurus, Kak Jill, mampai. Olahraga Kak Jill? Harus. Harus. Apa biasanya olahraga? Secapek-capeknya Kak Jill 10 menit harus olahraga Apa setiap tuh hari. olahraganya? Gak ada workout biasa-biasa aja di rumah. Oh, home workout. Iya, biasa aja darling mau yang gimana yang penting 10 menit aja. Yuk kapan-kapan Sayang. aerobik bareng kali kita ya, seru ya. Biar kencang. Jauh banget sih rumahnya. Dari kita jauh banget. Terus Kak Jill, kalau misalnya ngelihat kan Kak Jill punya istilahnya punya
keluarga yang suportif, alhamdulillah ya, yang tadi aku dengar dari ceritanya. Betul, sayang. Terus ada anak 2 yang selalu ada di Mang Kajil, Betul, terus Dek. ada Bang Horas juga. Betul, Dek. Nah, menurut Kajil tuh apa sih arti bahagia menurut Kajil? Oh, bahagia. Bahagia itu ketika kita bisa saling menyayangi dengan tulus. Sayangilah siapa yang menyayangi kita. Jauhlah dengan orang-orang yang tidak menyayangi kita. Jangan mengejar orang-orang yang tidak peduli sama kita tapi kita sayang banget sama dia. Jauhin, lebih bagus jauhin, sayang. Sayangin aja siapa-siapa, pilih aja, karena di dunia ini kan banyak jutaan manusia, sayang. Orang yang sayang sama kita tuh paling bisa dihitung pakai jari. Benar. 1, 2, 3, 4, 5, paling nggak melewat 10 yang tulus hati, sayang. Nah itu aja yang disayangin. Nggak usah capek-capek, sayang, nggak usah capek-capek, darling, nggak usah capek. Lebih bagus kerja cari uang, capek nggak apa-apa dapat Bener. uang. Iya. Dan kalau kasih sayang jangan deh, sayangin aja siapa yang sayang sama kita, pasti kita bahagia. Bener, daripada Gitu kita deh. capek mikir, Nggak capek usah. hati, capek Yang nggak pikiran. sayang sama kita jangan dikejar. Nah, biarin aja. Pergi nggak apa-apa, sayang, nggak apa-apa, itu bukan bagian hidup kita. Capek, sayang, Kak Jill udah rasain, bahkan orang-orang terdekat saja seperti itu cinta. Iya. Yang bahkan sayang gitu, sayangnya sesayang-sayangnya. Tetapi nggak diberikan hal yang sama. Wah, sekarang Kak Jill melepaskan itu semua cinta. Bener. Siapa yang sayang sama Kak Jill hitung pakai jari. Oh mami, oh papa, oh anak-anak Kak Jill, oh kakak Kak Jill, oh abang Horas. Udah, keluarga Kak Jill yang lain Kak Jill hormatin, Kak Jill sayangin. Udah. Tapi benar berarti ya pendapat orang ya, kayak semakin kita tua semakin kelihatan mana teman benar, mana teman enggak, ya. Kita ketahuan ya. Iya, Dek. Nggak, yang paling nyentrik, yang paling aku lihat tuh Kak Jil kalau misalnya live tuh dandanannya oke loh. Fashion dari mana sih Kak Jil? Kiblat kemana nih? Justru Kak Jill selalu ngerasa, oh Tuhan, ini Alis kenapa jadi gini ya? Yang paling nyentrik tuh blush on tetep ya. Blush on paling merah. Kalau aku waktu itu buat konten ngomong kayak gini. Di komen gini, kurang Kak, alisnya kurang tipis katanya. Terus kurang Kak, pipinya kurang merah gitu. Berarti kan ada identitas Kak Jil untuk dikenal sama. Ini kan ada juga orang identitasnya mungkin dengan baju, dengan perawakan, dengan Dek. muka. Mungkin Kak Jil dengan makeup Kak Jil seperti ini membawa rezeki dan membawa berkah ya Kak Jil. Jadinya Kak Jill udah gak bisa turunin Alis lagi sekarang. Kalau blush on memang dari dulu kakak Kak Jill sampai bilang, Jill please dong, itu blush on. Memang kenapa? Memang kamera, lu nggak nampak kata dia. Enggak, lu butuh kacamata anti blush on deh kayaknya. Tapi emang blush on-nya tuh langsung apa sih part of the attention banget ya. Kak Jill nggak tahu deh, Kak Jill sih kok bisa dibilang hampir nggak, ya Kak Jill bahagia banget sayang kalau sama blush on. Iya. Kata anakku yang kecil, kata anak Kak Jill yang kecil, mami anime Jepang katanya. Masa merahnya cuma di sini doang, mami. Tapi cantik Kak Jil. Maksudnya porsinya orang untuk bermakeup masing-masing kan, kepercayaan diri Kalau yang sayang masing-masing. sama Kak Jill bilang cantik aja deh. Kalau yang nggak sayang, oh Tuhan. Darling. Iya, maksudnya kepercayaan orang kan masing-masing. Ada yang mungkin yang bagusnya di alis, Iya. ada yang mungkin bagus di bibir, ada yang Iya. bajunya bagus. Kan Iya, kita nggak tahu. Mungkin Kak Jil kebahagiaan yang Kak Jil, kenyamanan diri itu Iya, paling penting. betul, sayang. Gitu. Gitu deh. Nah, ngomong-ngomongin kebahagiaan lagi nih Kak Jil. Iya, sayang. Mungkin Kak Jil dulu ada cita-cita atau ambisi dan sesuatu yang ingin Kak Jil belum dapetin sekarang, kalau boleh tahu apa tuh Kak Jil? Kak Jill tuh selalu melihat mata mami sama papa sama anak-anak Kak Jill tuh. Hidup Kak Jill tuh cuman mereka gitu sayang. Yang Kak Jill selalu ngeliat tuh mata mami, mata papa, karena Kak Jill tahu hidup tuh cuman berapa lama sih? Kita mana tahu hidup kita sampai kapan. Sayang. Jadi kalau setiap Kak Jill tuh ngeliat mata mami, mata papa, mata anak-anak Kak Jill kalau lihat mata mami, mata papa, oh Tuhan, kasih aku yang terbaik dong, aku mau membahagiakan mereka, aku pengen kasih mereka yang terbaik dalam hidupku, please, dalam kesempatan hidup ini aku bisa mendapatkan itu, please. Kalau ngeliat mata anak-anak, Kak Jill balik lagi bilang ke diri Kak Jill, Tuhan, aku nggak tahu aku hidup sampai kapan, tapi please kasih aku bisa buat bahagia, bisa buat yang terbaik untuk anak-anakku. Kalau dibilang Kak Jill tuh nggak capek ya, live 4 jam, 5 jam, capek sumpah deh. Suara itu sampai kadang-kadang susah sayangku. Tapi Kak Jill yang Kak Jill ngeliat siapa? Anak-anak Kak Jill harus buat yang terbaik untuk anak-anak Kak Jill. Selagi Kak Jill masih ada di bumi ini, Kak Jill harus kerja, Kak Jill harus buat yang terbaik untuk mereka. Tuhan udah kasih Kak Jill jalan dengan kasih sayang, dengan di TikTok ini Kak Jill diterima gitu. Benar. Sayangku. Jadi Kak Jill, oh anak-anakku dari kandunganku, aku harus buat yang terbaik. Kalau biasa aku belum dapat jalan, sekarang aku udah dapat jalan. Aku kuat untuk mereka.
Jadi ingat Gitu deh. lagi ya kalau Iya, misalnya jadi capek. kuat itu datang lagi sayangku. Udah capek ngelihat anak semangat lagi, Iya, ngelihat Dek. anak semangat Iya, lagi Dek. ya. Iya sih emang mungkin nanti kalau aku punya anak nanti juga Pasti, pasti Dek. ngelihatnya Pasti sama. beda ya. Betul, Mungkin Dek. sekarang ngeliat anak kecil kayak aduh apaan sih, kalau anak sendiri nanti beda Beda kali deh, ya. beda deh. Ya Nalurinya ampun. keluar. Nalurinya Sayang, ya. pasti deh. Bingung Kasih mau sayang. jadi ibu mau jadi bapak ini kalau begini bentukannya. Iya, Den. Bercanda Iya, Kak Dek, Jil. pasti sayang. Kak Jil, aku juga penasaran. Sebelum Kak Jil jualan-jualan gorden itu sebenarnya di TikTok ngapain sebelumnya? Oh, Itu aku penasaran dari dulu. mak lebay bro. Lebay. Ngapain aja, joget-joget aja? Iya. Atau Nggak ngasih? punya arah. Nggak punya arah. Itu sayang. Account Kak Jill Shine yang pertama deh. Oh banyak akunnya? Ada 3. Oh bener. Jill Shine, yang kedua Jill Shine 2, yang ketiga Jill Shine 3. bener. Jill Shine ini Kak Jill buat ketika Kak Jill tuh dari pandemi nggak tahu mau ngapain, semua keadaan memburuk, bla bla bla. Kak Jill kena dampaknya banget sayang. Terus Kak Jill buat dia TikTok. Buat satu video TikTok pertama kali dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Satu video TikTok. Astagfirullahaladzim. Anak Kak Jill sampai, Tuhan mami jangan lagi deh mami buat TikTok. Itu anak-anak disuruh pegangin kamera nggak punya tripod. Kasian banget anak Kak Jill. Itu buat TikTok, buat dodol Kak Jil, lama banget itu ngaduknya. Iya sayang, karena tahu kan Kak Jill tuh jeleknya gimana gitu sayang. Perfeksionis kali ya Kak Jil ya. Bukan. Oh, bukan, Justru bukan susah juga mau dapat katanya. bagusnya sayang. Terus udah itu sampai bolak-balik kena pelanggaran dari TikTok. Jill Shine karena jadi mak lebaynya kelebihan sayang. Pelanggaran. Kak Jill buat Jill Shine 2 aman cari ini bye-bye nih, nggak boleh jadi mak lebay berlebihan. Kak Jill bilang kayak gitu sayangku. Tapi kok masih pengen ya jadi mak lebay itu, kayaknya pengen gitu pakai, karena olahraga badan tuh Kak Jill kenceng. Kok sayang ya kayaknya nggak di dance gitu. Kak Jill masih kayak gitu deh. Buat lagi deh kan ketiga Jill Shine 3. Gitu-gitu sayang. Oh gitu, berarti Kak Jil di TikTok joget-joget dulu awalnya ya? Iya, nggak jelas. Nggak jelas, Iya, tapi tapi nggak apa-apa. bahagia. Bahagia, yang penting bahagia. Balik lagi bahagia, kebahagiaan nomor Betul, 1 kunci ya kan? Itu dilarang sama semua sayang. Temen Kak Jill, keluarga Kak Jill, anak-anak Kak Jill. Cuma Abang Ros doang yang nggak ngelarang. Sebenarnya bukan nggak ngelarang, nggak berani ngelarang dia. Darling, iya semua bilang stop, nggak boleh buat TikTok, Kak Jill udah stres dengan pandemi. Bodoh keadaan amat hidup. gitu ya? Kak Jill bilang Kak Jill nggak buat hal negatif. Terserah Betul. kalian mau buat apa. Kak Jill jalan terus ternyata Tuhan mau kasih ini semua. Benar. Sayang. Pastinya ada tujuan dan maksudnya Tuhan ngasih kita rezeki yang lebih ya. Iya. Dan berarti Kak Jil di TikTok juga udah lama ya bergelut ya. Berarti dari dance itu terus akhirnya berjualan Iya, ya Dek. kan. Itu pasti nggak mudah. Maksudnya untuk dapetin penonton tuh aku juga ngerasain, untuk jadi content creator seperti aku juga nggak mudah untuk Betul, dapetin Dek. penonton setia gitu. Betul. Mungkin Kak Jil kan sekarang udah punya banyak adik nih, ya kan? Adik-adik sayang. di luar sana banyak banget. Iya, Dek. Mungkin Kak Jil ada pesan untuk adik-adik Kak Jil di luar sana? Nggak ada yang khusus sih sayang. Kak Jill hanya bersyukur saja. Kak Jill dengan seadanya Kak Jill diterima oleh teman-teman Kak Jill diterima oleh adik-adik Kak Jill diterima oleh semua customer Kak Jill. Untuk semua kekurangan Kak Jill ya, tentu Kak Jill pasti punya banyak kekurangan, tetapi poinnya adalah Kak Jill selalu bertanggung jawab dalam kerjaan Kak Jill. Siapapun adik-adik Kak Jill yang ada keluhan Kak Jill nih kenapa begini, Kak Jill bertanggung jawab. Seperti itu sayangku. Aduh, ketulusan dan keikhlasan Kak Jil ngomong itu benar-benar terasa loh Kak Jil loh. Love you, Dek. Walaupun kita baru kenal, berarti udah kenal lama banget gitu ya Thank you, Kak Jil sayang. ya. Duh, nggak berasa nih Kak Jil, udah kita di ujung acara nih Kak Iya, Jil. Dek. Makasih banyak ya Kak Jil udah Thank datang you so mau much, datang ke sayangku. Opera Entertainment sekarang. Iya, Dek. Seneng Senang hati, banget cinta. bisa ketemu, bisa ngobrol langsung dengan Kak Jil. Iya, sayang. Ya, untuk Opera Squad terima kasih udah nonton kita berdua. Di sini juga ada Kak Jil. Sampai jumpa di podcast versus selanjutnya. Bye bye.